Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal mengulas berita di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sebelum CPB mengulas berita hari ini, kami karyawan dan GM Harian Raya Benteng mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Supirman SAG MH sebagai Komisioner Bawaslu. Baiklah, untuk berita utama hari ini ada oknum pejabat segera dipanggil IPDA. Oknum pejabat eselon 4 di lingkup Pemkab Bengkulu Tengah yang diduga nikah siri lalu menghilang dengan L wanita berdomisili di kota Bengkulu akan segera dipanggil. Pemanggilan oknum tersebut guna meminta klarifikasi terkait informasi yang beredar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bengkulu Tengah, Gunawan RSEMM mengatakan jika mendapatkan instruksi dari Sekdakap Bengkulu Tengah untuk melakukan penelusuran kebenaran informasi tersebut. Jika telah didapati, maka bersama Inspektorat Daerah akan dilakukan pemanggilan oknum pejabat. Kalau sudah jelas, akan ditindaklanjuti pemeriksaan bersama Inspektorat, ujar Gunawan. Gunawan menuturkan berdasarkan hasil pemeriksaan kemudian akan disampaikan ke Sekda. Sebagai tindak lanjut apakah akan diambil tindakan sanksi maupun tidak sesuai aturan yang berlaku, kata Gunawan. Sekedar mengulas, oknum pejabat diduga melangsungkan pernikahan dengan L pada Jumat. Namun sayangnya usai mengucapkan idep kabul pada malam hari, paginya oknum pejabat menghilang tanpa kabar. Bahkan nomor handphone milik L telah diblokir sehingga sulit untuk dihubungi. Data berhasil dihimpun, L telah mengenal oknum pejabat sejak Januari 2021 lalu melalui perantara dari rekan kerja oknum tersebut. Setelah terjalin komunikasi, keduanya memutuskan untuk menjalani hubungan yang lebih intim. Hingga akhirnya diketahui L telah mengandung 2 bulan diduga anak dari oknum tersebut. Mengetahui hal ini, L menagih janji oknum pejabat untuk menikahi lantaran belum cerai dari istri sahnya. Oknum pejabat dan L akhirnya memutuskan nikah siri. Keduanya menjalani proses akad nikah di rumah warga salah satu desa di Bengkulu Tengah. Menariknya, sebagai saksi adalah rekan kerja oknum pejabat yang juga merupakan seorang aparatur sipil negara. Kejadian akad nikah ini juga dituangkan dalam surat keterangan menikah yang ditandatangani keduanya, 2 orang saksi dan penghulu. Berita selanjutnya ada wilayah masuk zona merah berpeluang tak gelar sholat Id. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah, kemarin pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rapat kembali pokok pembahasan terkait pelaksanaan sholat Idul Adha di masa pandemi COVID-19. Hasil sementara bagi kawasan yang masuk zona merah dianjurkan untuk tak menggelar salat berjemaah terlebih dahulu. Sekretaris Satuan Tugas COVID-19 Bengkulu Tengah, Samsul Bahri SPD MM mengatakan salat diperbolehkan bagi wilayah yang berstatus bukan zona merah, namun tetap dengan protokol kesehatan dan pembatasan 25% dari kapasitas. Kita menganjurkan untuk zona merah sementara tidak menunaikan salat berjemaah. Kalau di luar zona merah boleh asal prokes. Sementara itu, terkait pelaksanaan salat Idul Adha direncanakan berlangsung di salah satu masjid desa Air Sebakul, Kecamatan Talang 4, lantaran kawasan tidak termasuk zona merah, namun tetap menaati protokol kesehatan. Kalau lokasinya sudah dipersiapkan di Air Sebakul, tapi lihat nanti petunjuk Bupati bagaimana, demikian ujar Sri. Berita selanjutnya ada Pemkab kurban 6 ekor sapi. Pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijrah mendatang, Pemkab Bengkulu Tengah menyiapkan 6 ekor sapi untuk dikurbankan. Kabak Kesra Sekdakap Bengkulu Tengah, Dr. Andreas Sri Widodo mengatakan berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu, 6 ekor sapi berasal dari kontribusi 6 kelompok organisasi perangkat daerah, di mana dalam satu kelompok terdapat 6 hingga 7 OPD.
sudah dibagi 6 kelompok, masing-masing kelompok menyumbang 1 ekor sapi. Jadi total 6 ekor yang akan dikorbankan, kata Sri. Sri menuturkan sapi kemudian akan diserahkan ke sejumlah masjid untuk disembelih, sehingga pihaknya tidak melakukan penyembelihan secara terpusat. Jadi pihak masjid silakan mengatur kemana saja daging itu. Kita kembali ke liputan 11, itu ada berita 75 desa diajukan untuk pencairan BLT bulan ketiga. Hingga kemarin, dari 140 desa yang sudah mengajukan berkas pencairan dana desa untuk penyaluran bantuan langsung tunai, 65 desa diantaranya sudah melaksanakan pencairan BLT bulan ketiga. Kemudian menyusul 75 desa diusulkan ke KPPN untuk melakukan pencairan. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bengkulu Tengah, Dr. Andes Tommy Marisi MSI melalui Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa Nini Zarniawati MH mengatakan bahwa 65 desa dana BLT bulan ketiga sudah masuk rekening kas desa, sedangkan 75 desa baru diserahkan ke KPPN. Ada 75 desa yang kami usulkan ke KPPN untuk mentransfer dana BLTDD bulan ketiga, aku Neni. Dijelaskan Neni, untuk desa yang sudah masuk anggaran BLT bulan ketiga diharapkan dapat segera menyalurkan BLTDD kepada KPM dan segera bisa melakukan rekonsiliasi untuk pengajuan BLTDD bulan keempat. Proses penyaluran ke rekening desa paling lama diproses selama 3 hari jika sistem tidak macet, dan secepatnya jika sudah disalurkan agar melakukan rekonsiliasi di PMD agar dana selanjutnya bisa disalurkan kembali. Demikian ujar Neni. Itulah berita yang ada di liputan 11.